Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, saya Karenina Paulin dan rekan saya, Latanya Tita, akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kebijakan penundaan pembayaran hutang luar negeri di masa pemerintahan Presiden Megawati. Megawati diangkat sebagai presiden pada tahun 2001 setelah lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid dikarenakan Bulog Gate dan Brunei Gate. Megawati yang pada saat itu merupakan wakil presiden Indonesia diangkat sebagai presiden Indonesia dengan wakilnya yaitu Hamzah Nas. Megawati merupakan presiden kelima Indonesia dan merupakan presiden pertama wanita di Indonesia. Ini merupakan prestasi bagi Megawati itu sendiri. Keberhasilan semua negara tidak lepas dari campur tangan para petinggi-petinggi negara, termasuk pembuatan beberapa kebijakan untuk memajukan negara tersebut. Presiden Megawati juga membuat beberapa kebijakan untuk memajukan Indonesia. Salah satu yang akan kita bahas merupakan kebijakan penundaan pembayaran hutang luar negeri. Pada masa pemerintahannya, Indonesia mewariskan banyak sekali hutang luar negeri dari pemerintahan masa Orde Baru, yaitu sekitar 1,273 triliun pada tahun 2001 dan mengalami penurunan hingga 1,225 triliun pada tahun 2002 dan mengalami penurunan lagi sampai 48,3 triliun. Hutang luar negeri Indonesia tidak lepas dari pembangunan infrastruktur jangka panjang yang dilaksanakan sejak pemerintahan Orde Baru, mulai dari pembangunan tol, jalan, dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, di pemerintahan Megawati, hutang Indonesia bukannya mengalami penurunan, tapi yang terjadi yaitu mengalami peningkatan yang besar. Total hutang negara Indonesia menjadi 1,299 triliun. Jumlah hitungan rata-rata hutang di era pemerintahan Megawati adalah sebesar 25 triliun tiap tahunnya. Peningkatan hutang ini tidak lepas dari penyelesaian masalah stabilitas nasional, baik dari aspek politik, ekonomi, maupun sosial, dan budaya yang belum stabil semenjak pemerintahan masa Orde Baru. Semua kesepakatan pinjaman dan hutang luar negeri yang dilakukan pemerintah Megawati dilakukan dengan lembaga donor CGI atau Consultative Groups on Indonesia. Jadi, dari mana hutang Indonesia ini berasal? Pada awalnya yaitu era pemerintahan Soeharto melakukan kerjasama dengan IMF. Dan pada era pemerintahan Megawati, ia masih menjalankan kerjasama dengan IMF ini karena mengingat Indonesia pada itu mengalami krisis ekonomi. Kerjasama IMF dan Indonesia yaitu berupa LOI atau Letter of Intent. Namun, pelaksanaan LOI di Indonesia ini sudah tidak berjalan dengan baik dan sudah tidak sama antara kesepakatan awal kedua belah pihak. Kerjasama LOI atau Letter of Intent ini sendiri adalah berupa kebijakan IMF untuk Indonesia untuk menaikkan tarif bahan bakar minyak sebesar 30% dan tarif listrik dasar sebesar 17% dan juga penundaan pembayaran gaji pegawai di Indonesia. Karena banyaknya hutang yang diwariskan oleh Indonesia pada era pemerintahan Megawati, membuat beliau mengambil kebijakan yaitu menunda pembayaran hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar jumlahnya, yaitu sebesar 150,80 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga tanggal 12 April 2002. Paris Club sendiri merupakan suatu forum informal yang dibuat secara spontan pada tahun 1950 oleh negara-negara terkaya di dunia sebagai kreditur resmi. Klub ini bertujuan untuk membantu negara-negara debitur, khususnya negara-negara yang memiliki hutang kepada negara kreditur, untuk membantu mereka melunasi hutang-hutang mereka dan yang khususnya mengalami masalah pada neraca pembayaran mereka. Salah satu cara Paris Club sendiri untuk meringankan beban kredit debitur yaitu dengan cara rescheduling. Rescheduling sendiri adalah salah satu jenis konsolidasi hutang melalui perubahan syarat-syarat pembayaran hutang yang bertujuan untuk meringankan debitur dan dapat dilakukan dengan penangguhan hutang atau memperpanjang jangka waktu pembayaran hutang atau melalui penghapusan hutang. Upaya ini sendiri ditempuh apabila negara debitur sudah tidak dapat melakukan pembayaran kembali hutangnya pada waktu jatuh tempo pembayaran sesuai perjanjian pinjaman. Sampai dengan saat ini, rescheduling masih merupakan salah satu solusi terbaik yang dapat dilakukan
untuk mengatasi kesulitan pembayaran hutang. Selain itu, melalui rescheduling sendiri, negara debt itu dapat terhindar dari kondisi tidak mampu bayar yang sudah pasti akan ada mempengaruhi kredibilitasnya di dunia internasional. Sedangkan bagi negara kreditur, rescheduling akan meningkatkan perannya dalam menciptakan dan menjaga keseimbangan sistem keuangan internasional yang dilakukan dengan dasar semangat kerja sama internasional. Hal-hal tersebut yang saya jabarkan di atas tadi merupakan langkah yang diambil oleh Megawati sebagai bentuk upaya untuk melunasi hutang luar negeri yang sangat besar dan mereschedule pembayaran hutang luar negeri agar memberikan keringanan bagi Indonesia. Megawati juga berusaha mati-matian untuk keluar dari IMF karena akibat suntikan dana yang diberikan oleh IMF, hanya saja usaha itu ditentang oleh Budiono yang menjabat sebagai Menteri Keuangan pada saat itu. Tetapi, Megawati tetap berhasil membawa Indonesia keluar dari IMF dan berhasil keluar pada tahun 2003, yang menandakan bahwa Indonesia sudah keluar dari krisis ekonominya tahun 1998 dan Indonesia sudah lebih mandiri, yaitu dengan berani menghentikan hutang baru atau zero hutang atau tidak meminjam hutang selama masa kepemimpinannya. Kebijakan penundaan pembayaran hutang luar negeri yang diambil oleh Megawati secara pelaksanaannya membuahkan hasil yang baik bagi Indonesia. Adanya penjadwalan ulang pembayaran hutang dan pelunasan hutang yang tidak memberatkan bagi Indonesia yang saat itu sedang membangun bangsanya. Di sini juga Megawati berperan penting untuk membuat kebijakan yang bisa meringankan beban Indonesia. Perlahan-lahan di masa pemerintahannya, Megawati membawa Indonesia keluar dari krisis ekonominya dan mulai menjalin kerjasama antara negara-negara lain. Meskipun sebelumnya Indonesia mewariskan hutang yang banyak di era Megawati, namun ia bisa menyelesaikannya dengan bijak dan tidak merugikan bagi bangsa Indonesia. Sejatinya, sebuah kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin adalah pasti yang terbaik untuk negaranya. Sejak tahun 2001 hingga 2004, Presiden Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia. Tentunya banyak hal yang harus dibenahi dan diperbaiki oleh Presiden Megawati dikarenakan pada masa kepemimpinannya, Indonesia baru saja melewati masa-masa krisis ekonomi dan krisis moneter. Akibat krisis moneter yang dialami oleh Indonesia, hutang luar negeri pun semakin membengkak karena kegagalan IMF dalam menjalani program-program dan rancangannya di Indonesia. Program tersebut tidaklah membantu namun hanya membuat Indonesia semakin terpuruk dan ideologi negara pun semakin mengabur. Indonesia sendiri pada masa itu sudah membayar hutang luar negeri dalam waktu yang tepat dan sudah membayar juga bunganya dengan IMF dan Bank Dunia. Namun tetap saja IMF gagal dalam menerapkan program-program dan rancangannya di dalam Indonesia. Oleh sebab itu, dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, Presiden Megawati meminta pertanggungjawaban IMF untuk menunda pembayaran hutang luar negeri Indonesia kepada IMF dikarenakan kesalahan dan kegagalan IMF dalam menjalani program-program dan rancangan-rancangan mereka selama 5 tahun. Presiden Soeharto menandatangani surat LOI atau Letter of Intent pada tahun 1997. Presiden Megawati mengajukan penundaan pembayaran hutang luar negeri Indonesia tersebut melalui sebuah rapat organisasi yang bernama Paris Club yang ketiga. Dalam rapat tersebut telah diputuskan bahwa Indonesia akan tetap menjadi anggota IMF dan pembayaran hutang luar negeri Indonesia terhadap IMF dapat ditunda dalam bentuk penjadwalan ulang pembayaran hutang dana terhadap IMF. Masuknya IMF di dalam Indonesia bukan hanya menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia semakin terpuruk, namun juga membuat tingkah laku dan cara mengambil keputusan Indonesia sangatlah kebarat-baratan yang membuat Indonesia terlihat seperti mengikuti gerakan non-blok, padahal sebenarnya Indonesia tidak memihak pada blok manapun. Indonesia itu adalah gerakan netral atau tidak berpihak dengan blok barat ataupun blok timur. Selain itu, masyarakat Indonesia tidak mencapai kemakmuran. Hanyalah aktor-aktor swasta yang didukung oleh IMF di negara Indonesia yang mencapai kemakmuran. Hal inilah yang membuat Indonesia cepat atau lambat sadar akan krisis dan keterpurukan yang dihadapinya. Pada akhirnya di masa kepemimpinan Presiden Megawati, Indonesia berhasil untuk memberhentikan setiap program yang dibuat oleh IMF dan berhasil untuk menghadapi situs krisis ekonomi yang dihadapi
Indonesia pada saat itu. Presiden Megawati berhasil untuk menstabilitaskan fundamen ekonomi makro yang meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, dan angka kemiskinan serta membubarkan BUMN yang memiliki tingkat korupsi yang pada masa itu terbesar, yaitu Indosat yang merugikan negara sebesar puluhan triliun dan banyaknya praktek ilegal dari Indosat. Aset dari pembubaran BUMN korupsi Indosat kemudian dipakai untuk membayar hutang negara yang saat itu jatuh tempo. Kemudian sebagai ganti Indosat dibuat lembaga yang lain yaitu Satelindo. Sekian penjelasan kami mengenai hasil diskusi kami mengenai kebijakan penundaan pembayaran hutang luar negeri Indonesia di masa Presiden Megawati. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam sejahtera.